Nah, ini berdasarkan pengalaman ya sahabat ya. Ada beberapa perbedaan yang cukup spesifik ya sebenarnya antara kesurupan dan skizofrenia seperti yang disebut di atas tadi sahabat. Tapi jangan lupa sahabat, jika ada gejala-gejala di atas, sahabat periksakan, maksud saya kalau ada anggota keluarga yang mengalami tanda-tanda di atas, segera sahabat periksakan ya ke dokter atau ke psikiater. Sebenarnya dia kesurupan apa bukan? Sebenarnya dia sakit apa? Skizofrenia kah, anxiety kah, atau kecemasan, atau stres, atau depresi, sehingga penyakitnya itu bisa dipastikan dan ditangani dengan baik sahabat. Nah, tadi kita berbicara kesurupan dan skizofrenia sahabat. Nah, ini perbedaannya sahabat. Yang pertama, jika kesurupan sahabat, jadi ini bisa dicatat juga boleh sahabat ya. Jika kesurupan sahabat sifatnya sementara, jadi tidak mengetap dia. Misalnya kalau berapa jam lah gitu, jadi sifatnya tidak menetap ya. Jadi yang catat penting-penting adalah jika kesurupan sifatnya sementara. Ya, sedangkan kalau punya skizofrenia tadi itu menetap sahabat. Ya, gejalanya atau tanda-tandanya menetap. Kemudian yang kedua sahabat nih. Kalau kesurupan saat diruqyah atau dibacakan doa, mau dari ustadz, kiai, pendeta, romo dan lain sebagainya, reaksinya itu hebat. Bereaksi dia sahabat, muntah, teriak-teriak, meraung. Jadi energi negatifnya keluar gitu. Kalau biasa orang awam bilang ya setannya keluarlah gitu. Seketika sembuh sahabat kalau kesurupan. Tapi kalau mengalami tadi skizofrenia nggak bakal seketika itu keluar. Nah, sedangkan mayoritas skizofrenia tanpa reaksi apa-apa sahabat. Mau dibacain apapun, dipencet bagaimanapun, dia nyengir aja. Karena memang dia mengalami gangguan skizofrenia tadi. Jadi tidak ada apa-apa, saat ada reaksi cenderungnya stagnan, reaksinya biasa-biasa aja ya. Ya tadi supaya nyengir aja. Jadi berkali-kali dibacakan doa, berkali-kali dipencet, berkali-kali diruqyah, ya tetap sama aja. Berarti itu mendatangkan dia ada gejala yang lain. Misalnya skizofrenia tadi. Kemudian yang ketiga sahabat, kesurupan dapat terjadi secara individu atau perorangan atau massa. Dan bisa juga dipengaruhi orang lain di sekitarnya. Jadi misalnya di sekolah atau di pabrik ada seorang karyawan yang kesurupan, yang lain juga bisa kesurupan juga. Jadi bisa mempengaruhi sekitarnya kalau kesurupannya sahabat. Sedangkan skizofrenia lebih pada kelainan sahabat, kelainan tadi yang dijelasin di atas ya sahabat. Nah yang keempat sahabat, kesurupan terjadi karena ketegangan saraf. Jadi saraf tegang, banyak yang dipikirkan, beban, disebabkan pengaruh energi negatif pada sistem saraf otak. Jadi juga bisa kesurupan. Nah, sedangkan skizofrenia tadi sahabat lebih disebabkan kelainan saraf otak. Jadi sistem saraf dengan saraf otak ya sahabat. Kalau skizofrenia itu
disebabkan kelainan saraf otak secara fisiologis dan kimiawi. Tentunya untuk lebih jelasnya silakan periksakan ke dokter, dan dokter lebih jelas dan lebih berhak menjelaskan yang lebih spesifik ya sahabat. Nah yang kelima, kesurupan bisa diobati dengan ruqyah tadi ya, dengan ruqyah, dengan zikir dan doa, kemudian dengan romo bisa dibacakan, depan pendeta dan sebagainya. Sedangkan kalau skizofrenia itu perlu ada tindakan integrasi sahabat untuk memperbaiki kerusakan otaknya atau kedua-duanya. Jadi juga bisa di ruqyah juga, bisa didoakan juga, dan juga bisa juga diajak meditasi. Nah ini sahabat, jadi gini ya, berdasarkan pengalaman kita selama ini, jadi kalau mengobati skizofrenia atau kesurupan, jadi lebih bagusnya dua arah sahabat. Karena kan kita belum tahu pasti. Ini beda tipis sekali sahabat. Antara skizofrenia tadi dengan kesurupan, beda-beda tipis gitu kalau kita pelajari. Atau terang pengalaman dua arah, jadi ke medis, ke dokter juga, tapi juga secara tradisional diobati. Misalnya biar prosesnya lebih bagus, ya penanganannya lebih bagus. Nah yang pertama sebenarnya, seseorang katakanlah sering mengalami kesurupan, mengalami skizofrenia tadi, harusnya dari keluarga yang terdekat itu memberikan perhatian khusus sahabat, komunikasi dan seterusnya. Jadi menjaga kestabilan emosinya dan lain-lainnya sahabat. Jadi keluarga lebih tahu. Kemudian buatlah suasana hatinya dan pikirnya tetap tenang. Dan kalau bisa ngajak meditasi. Jadi di ngajak meditasi itu bukan hanya duduk ya sahabat ya. Jadi biar dia diajak pun sadar, diajak healing, refreshing kemana gitu. Jadi yang buat pikirnya tadi tenang, hatinya merasa damai gitu. Sering juga dia doakan, ya walaupun dia skizofrenia tadi, apalagi kesurupan ya, dia sering didoakan, di ruqyah, atau dibacakan doa-doa khusus sesuai keyakinan oleh romo atau pendeta, ya. Jadi sesuai keyakinannya ya sahabat. Nah, yang kelima itu hal-hal yang lain ya, yang boleh kalian lakukan hal-hal yang lain, misalnya apakah dia ada tambahan misalnya stres, ada depresi, kemudian anxiety atau kecemasan. Jadi yang mendukung lah sahabat, yang lakukan hal yang mendukung, yang bentuk proses perbaikan, penanganannya supaya lebih baik. Ya, yang terakhir, kalau memang mengalami skizofrenia tadi, rutin kontrol ke dokter. Biasanya dokter kasih obat atau bahkan cara penanganan, ikutin prosedurnya. Tentunya juga harus secara tradisional juga melakukan pengobatan. Bagaimana misalnya ke dokter, bagaimana misalnya mengontrol perubahan perilakunya bagaimana, apakah lebih baik. Ya, begitu ya sahabat. Yang penting pengobatan dilakukan dua arah sahabat, jadi jangan satu arah. Di medis juga dipakai dokter itu penting,
kemudian secara tradisional tadi ruqyah, kemudian ajak komunikasi, healing, atau bahkan ini peran keluarga itu sangat penting, sahabat. Apabila saudara mengalami skizofrenia ataupun kesurupan, sering-sering kesurupan gitu. Demikian video kali ini ya sahabat, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kalau mengalami gejala-gejala di atas atau tanda-tanda di atas, segera bawa dan periksakan ke dokter. Jadi jangan dikit-dikit karena jin, dikit-dikit karena kesurupan, oh karena itran. Jadi jangan juga sahabat. Nah, kalau mau membedakan tadi seperti tadi ya sahabat ya. Tetaplah sehat dan bahagia apapun jenis keluhan Anda.